Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai persiapan PTS Matematika semester genap part ke-7. Oke, ini tinggal part 7 dan part 8 gitu ya. Oke, kita akan mulai aja langsung. Bagi kalian belum melihat part 1 sampai part 6, kalian bisa mencek link deskripsi pada video. Oke, kita mulai ya. Di sini keliling alas sebuah tabung itu 132 cm dan tingginya adalah 16 cm. Tentukan volume tabung tersebut. Nah, rumus dari volume tabung itu kan pi R kuadrat T. Kalau kita pernah melakukan sebuah percobaan gitu ya, maka kita akan bisa mengetahui yaitu jari-jarinya, ya kan? Jadi kita harus melihat sebuah jari-jarinya. Rumusnya apa? Untuk lingkaran, ya lingkaran kan kelilingnya itu 2 VR gitu ya, keliling lingkaran. Nah, dari sini ya dari rumus ini kita akan bisa menemukan si jari-jari untuk si volumenya seperti itu. Keliling lingkaran kan udah diketahui ya 1, 3, 2. Tinggi dari tabung itu adalah 16 cm. Di sini kita disuruh menggunakan V-nya 22/7 gitu ya. Maka kita bisa dimulai dari yang bagian keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu 132 dibagi sama dengan 2 dikali 22/7 dikali dengan R-nya. R-nya karena kita yang masih mencari tahu gitu ya. Makanya kita tulis aja R gitu. Nah, selanjutnya di sini kalian juga bisa mengkalikan si 2 ke 22, maka 132 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali dengan R, maka 132 sama dengan 44/7 gitu dikali dengan R. Nah, sekarang kita akan memindahkan si 44/7 ini ke sebelah kiri karena kita hanya mau mencari R-nya aja. Maka 7/44 dikali dengan 132 sama dengan R. Kalian nggak masalah, nah kalau 7/44 ini di belakang 132 juga nggak masalah ya. Nah, selanjutnya apakah ada yang bisa kita bagi ya? Kita akan membaginya 132 dibagi dengan 44 gitu ya. Jadi 132 dibagi 44 itu di sini 3, di sini 1 ya. Jadi tinggal 7/1 dikali dengan 3 sama dengan R. Kalian coba ya 132 dibagi dengan 44. Oke, sama dengan 7 dikali dengan 3 R. Karena kan 7/1 sama dengan 7 ya. Nah, 7 dikali 3 itu 21 sama dengan R. Maka jawabannya adalah R-nya 21. Sekarang yang ditanyakan dalam soal adalah volumenya. Maka kita lanjut ke bagian sini ya. V sama dengan V-nya 22/7, jari-jarinya itu 21 kuadrat dikali dengan 16. Nah, karena dia 21-nya kuadrat, maka kita bisa 21 dikali 21 dikali dengan 16. 7 bisa kita bagi dengan 21 juga. Jadi 21 dibagi dengan 7 3. 7 dibagi dengan 7 itu 1. Maka V sama dengan 22/1 dikali 21 dikali 3 dikali dengan 16. Maka V sama dengan ini bisa kita 22 dikali dengan 3 ya. Ini supaya lebih gampang. Dikali dengan 16 seperti ini. Jadi 66 dikali dengan 336 sama dengan 22.176. Ada ya jawabannya, yaitu jawabannya option C seperti itu. Nah, selanjutnya oke, untuk nomor selanjutnya volume sebuah tabung itu 18.840 cm3 gitu ya. Jika tinggi tabungnya itu 15 cm, maka hitunglah panjang garis alas tabung itu. Oke, kita mulai ya. Ini kita akan menggunakan V-nya 3,14 yang dimana rumusnya adalah V sama dengan V R kuadrat T gitu. Nah, jadi sama dengan V-nya 18.840 tuh sama dengan
3,14 ya, 3,14 dikali R kuadrat dikali dengan 15 gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengkalikan terlebih dahulu 3,14-nya, 3,14 dengan 15. Maka 18.840 sama dengan 3,14 dikali dengan 15 berarti 47,1 ya, 47,1 dikali R kuadrat gitu. Sekarang kita akan memindahkan si 47,1 ke ruas sebelah kiri, maka 18.840 dibagi dengan 471 gitu. 471 sama dengan R kuadrat. Ini 47,1. Jadi hasilnya adalah di sini 400 sama dengan R kuadrat. Karena di sini ada kuadrat, kalau kita pindah ruaskan maka menjadi akar dari 400 sama dengan R kuadrat R gitu ya. Jadi R-nya sama dengan 20. Ada ya jawabannya D. Sini ada sebuah penerapan dari tabung, sebuah lilin berbentuk tabung dengan diameter 5 cm ya, dan tingginya itu adalah 14 cm. Berapa lamakah lilin tersebut ya akan terbakar habis jika 1 cm kubik lilin akan habis selama 3 menit. Berarti 1 cm ya, 1 cm kubik per menit gitu. Oke. Ini kita akan mau merubah terlebih dahulu jari-jari ya. Karena diameternya itu 5 cm, maka R-nya sama dengan setengah dari jari-jari gitu. Setengah dari diameter, maaf. Jadi di sini 1/2 dikali 5 sama dengan 2,5 gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini kita lanjut. Maka kita akan menuliskan volume dari lilin. Nah, lilin yang akan berbentuk adalah tabung ya, V R kuadrat T gitu. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Ini sedikit agak-agak mulai lag ya. V-nya itu kita menggunakan 3,14 atau 22/7 ya. Oke, di sini kita akan menggunakan 22/7. Kenapa? Karena T-nya ya itu masih kelipatan 7. Entah itu R atau T, selama itu kelipatan 7 antara R atau T-nya itu bisa kita menggunakan V-nya 22/7 gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi R-nya itu 2,5 kuadrat, T-nya itu 14 kuadrat gitu ya. Ini 14 doang, enggak ada kuadratnya, yang kuadrat hanya si R kuadrat. Jadi sama dengan 22/7 gitu ya, dikali dengan 2,5 kali 2,5 dikali dengan 14. Ini. Oke. Ini bisa kita coret ya. 14 bisa dibagi dengan 7, sisanya 2. 7 dibagi dengan 7 hasilnya 1 gitu. Maka 22 dikali 2,5 kuadrat dikali dengan 2. Ini agak-agak lag ya, maaf. Jadi kita lanjut aja. 2 dikali 2 itu hasilnya 44. 44 dikali dengan 2,5 itu adalah 6,25, maaf, 6,25 ya, 6,25 gitu, sama dengan 275 ya. Ini berarti volumenya. Oke, jadi 44 dikali 6,25 itu 275. Lama waktunya sini ya, lama waktu kita bisa menggunakan rumusnya adalah tinggal kalian bagi aja nanti ya, kalian bagi. Jadi tinggal volume lilinnya itu kan 275 ya, dibagi dengan, karena 1 menitnya itu 1 cm kubiknya itu untuk 3 menit ya, untuk 3 menit. Ini 3 menit. Maka kita bagi dengan 3 gitu.
sama dengan 275 dibagi dengan 3 yaitu 91,7 menit. Oke, ada jawabannya? Ada ya yang A. 91,7 menit. Nah, gini. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan dan sedikit lag, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.